Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salagina Siska, NPM 2401012007. Saya semester 2, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas E. Untuk memenuhi tugas akhir, di sini saya akan membuat video mata kuliah Qiraatul Quran yang diampu oleh Ibu Siti Fatimah MPDI. Di sini saya akan membacakan surat Al-A'la ayat 1 sampai 19, qiraat Imam Hamzah Al-Kufi, riwayat Khalaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusri fadzakir in nafa'atid dzikri sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalli tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul adzim. Di sini saya akan menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada surat Al-A'la ayat 1 sampai 19, qiraat Imam Hamzah Al-Kufi, riwayat Khalaf. Baik, pada ayat pertama terjadi dua perubahan, yaitu terdapat naql dan imalah. Naql sendiri merupakan memindahkan baris huruf Hamzah ke huruf sebelumnya, sedangkan imalah adalah membaca huruf berharokat fathah yang dimiringkan ke kasroh, yang dimana pembacaannya berubah menjadi E. Seperti di ayat pertama, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la. Terdapat nakal pada lafaz a'la yang seharusnya a'la, dia berubah menjadi rabbikal a'la, dan yang terdapat imalah pada akhir ayatnya. Lalu perubahan pada ayat kedua itu terdapat imalah di akhir ayat juga. Lalu di ayat ketiga itu terdapat imalah di lafaz akhir pada ayat ketiga tersebut. Lalu ayat keempat itu terdapat tul, yang di dalam ayat itu terdapat pada walladzi akhrajal mar'a. Di lafaz walladzi itu merupakan tul atau memanjangkan sebanyak 3 alif atau 6 harokat. Kemudian terjadi imalah pada lafaz akhir di ayat tersebut pada lafaz mar'i. Lalu ayat kelima faja'alahu ghutha'an nahwa. Jadi terdapat naql atau memindahkan baris huruf Hamzah ke huruf sebelumnya. Kemudian terjadi imalah pada ayat ke-6 sanuqri'uka fala tansa. Terdapat imalah pada lafaz akhir ayat ke-6. Lalu ayat ke-7 illa ma sya'allahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ayat ke-7 terdapat 2 imalah, yaitu pada lafaz ma sya'allah dan pada lafaz akhir ayat ke-7 wa ma yakhfa. Lalu ayat ke-8 terdapat imalah wa nuyassiruka lil yusri. Lalu pada ayat ke-9 ada saktah dan imalah pada akhir ayat. Saktah sendiri merupakan berhentinya sejenak di tengah-tengah kalimat, yaitu pada lafaz fadzakir in nafa'atid dzikri. Kemudian pada ayat ke-10
sayadzakaru may yakhsha. Itu terdapat imalah di lafaz akhir. Lalu ayat ke-11 wa yatajannabuhal ashqa, terdapat imalah di lafaz akhir. Lalu ayat ke-12 alladzi yaslan narul kubra, terdapat imalah pada lafaz akhir. Lalu ayat ke-13 summa la yamutu fiha wa la yahya, terdapat imalah pada lafaz akhir. Lalu ayat ke-14 qad aflaha man tazakki, terdapat saktah dan imalah. Saktahnya terdapat pada lafaz qad. Lalu imalahnya terdapat pada lafaz akhir, yaitu man tazakki. Ayat ke-15 wa dzakara asma rabbih fasholli, itu terdapat imalah pada lafaz akhir. Pada ayat 16 batu sirunal hayatad dunya, terjadi perubahan idgham dan imalah. Idgham merupakan pemasukan huruf mati ke huruf hidup setelahnya, yang terdapat pada lafaz yang baltu siruna, yang seharusnya baltu siruna, dia menjadi batu siruna. Pada ayat ke-17 itu terdapat saktah dan imalah yang bunyinya wal akhiratu khairu wa abqa. Lalu ayat ke-18 itu terjadinya nakal dan imalah yang bunyinya inna dalafis sufilule. Lalu ayat ke-19 sufi Ibrahim wa Musa, itu terdapat imalah pada lafaz akhir. Ayat 19. Cukup penjelasan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.